Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah mendapatkan keterangan dan informasi yang jelas bahwa ketuhanan ahli kitab adalah sesat dan perubahan-perubahan telah mereka lakukan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kemudian cara kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Islam? Padahal kita diperintah untuk beriman kepada Taurat, kepada Injil, bahkan kepada Zabur, juga tentunya kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cukuplah kita beriman saja bahwa Allah telah menurunkan kepada nabi-nabi sebelum kita, yaitu Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, kemudian Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Tidak perlu kita kemudian mendalami kitab itu. Kenapa? Sebab isinya sudah dirubah oleh mereka. Dan sebuah riwayat, Umar bin Khattab itu pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memerintahkan kepada saudara-saudaraku yang beragama Yahudi dari kalangan Bani Quraidah untuk menulis kumpulan kitab-kitab Taurat supaya diberikan kepada aku. Jadi Umar punya saudara yang beragama Yahudi, punya kitab Taurat. Umar tuh minta, sedulurku, mbok tulisno kanggoku beberapa bagian daripada kitab Taurat untuk keperluanku. Ya Rasulullah, kata Umar, bolehkah aku menyampaikannya kepada engkau isi kitab Taurat itu? Apa jawaban Rasulullah? Ternyata Rasul tidak menjawab langsung, tapi nampak Nabi itu sangat marah dan raut mukanya pun berubah. Maka Abdullah bin Sabit berkata pada Umar, hai Umar, apa engkau tidak melihat bagaimana perubahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menandakan bahwa Nabi tidak ridha dengan apa yang engkau lakukan? Nabi enggak suka dengan perbuatanmu. Lalu kemudian Umar mengatakan, raditu billahi rabba wa bil Islami dina Nabi Muhammadin Rasulah. Artinya, aku telah ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad adalah Rasul yang diutus untuk aku. Baru kemudian beliau bersabda, wallazi nafsi biyadihi lau asbaha fikum Musa alaihi salam summa tabaqtumuhu wa taraktumuni ladolalatum innakum haddi minal umam wa ana haddukum minan nabiyyin. Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, seandainya pagi hari ini Musa berada di antara kalian, kemudian kalian mengikutinya seraya meninggalkan dari diriku, niscaya kalian sesat. Sesungguhnya kalian adalah bagian dari kalangan umat-umat dan aku adalah bagian kalian dari para nabi. Apa ini sini maksudnya? Seandainya Musa masih hidup, kemudian kita meninggalkan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Musa, sesat. Meskipun Musa itu nabi tenan. Kenapa? Karena sudah tidak semasa dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa itu diutus sebagai bagian daripada nabi-nabi yang terdahulu, juga untuk umat yang terdahulu. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Siapapun umat pada masa ini harus mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya. Seandainya Musa itu masih hidup sekarang, lalu kemudian kita hanya mengikuti Nabi Musa, sesat kita. Karena apa? Karena Musa sudah tidak lagi menjadi
rasul yang diikuti saat ini. Meskipun Musa tidak berdusta, tapi ajaran syariatnya sudah tidak lagi berlaku untuk masa sekarang. Kadang-kadang kita ini begitu cepat meyakini sesuatu yang aneh, yang nyata malah ora diimani. Sing Nabi Muhammad jelas Nabi utusan Allah yang diutus untuk orang sekarang, yang wajib kita ikuti malah nggak kita ikuti. Tapi ketika aneh-anehan datang, nak mau ngaku Nabi, sing racalas asal usuli malah kadang-kadang diimani. Ini sesatan. Jadi melu Nabi Musa saiki pun sesat. Kita cukup mengimani tanpa perlu kita mendalami, bahkan tidak perlu kita membaca kitab mereka. Kenapa? Cukup kita beriman, Allah telah turunkan kitab pada sebelum kita. Karena kalau kita ikut pada mereka, sudah bukan waktunya lagi. Ibarat duit itu serapa payu. Nah, betul. Nah, dengan ini duit 100.000, zaman saya kan cek laku 100.000 itu. Kalau zaman dulu kalau duit 5.000 gambare apa 500 sudah gambarnya ketek itu serapayu menang. Meskipun masih menjadi artefak sejarah yang berharga mahal. Duit 100-an logam itu regane lagi larang. Tapi bukan lagi duit yang bisa untuk alat jual beli. Ini logikanya gitu. Dengan demikian juga ikut Nabi Musa atau bahkan Nabi Isa alaihissalam itu sudah bukan waktunya lagi. Meskipun Nabi Musa itu masih hidup atau Isa masih hidup, tetap kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan Musa dan Isa pun mesti melu Nabi Muhammad. Dengan dasar sebelumnya, ketika Allah mengambil sumpah pada nabi-nabi itu, ngolek teko nabi sing anyar kowe beriman ya, siap beriman. Dan akan menguatkan kenabian yang datang setelahnya. Dan seandainya Musa dan Isa masih hidup sampai sekarang, tidak mungkin membiarkan satupun umatnya itu tetap dalam agama yang lama. Tetap akan diajak beriman dengan nabi yang baru. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak yang berbahagia, ada lagi satu sabda Nabi dari dari hadis disampaikan oleh Abu Ya'la dari Jabir sumbernya, la tas'alu ahlal kitab ngan sayin fa innahum la yahduakum wa qad dallu wa innakum imma an tusaddiqu bi batilin wa imma an tukadzibu bi haqqin wa innahu wallahi law kana Musa hayyan baina durikum ma halalahu illa ayyattabi'ani. Janganlah kalian bertanya kepada ahli kitab, jatuh jotakan ahli kitab tentang sesuatu hal, karena sesungguhnya mereka tidak akan dapat memberi kalian petunjuk. Jadi mereka tidak akan mampu menunjukkan apa yang sudah mereka yakini sesat semua sekarang itu. Dan jangan takon wong Nasrani karo wong Yahudi, jangan olah pituduh malah entuk kesesatan. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Dan jangan takon pendeta atau mubaleke wong Nasrani ora entuk pituduh, entuke malah kesesatan. Nah, mengingat mereka telah sesat dan kalau sesatkan, bagaimana tidak? Ayatnya jelas, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang dimurkai Yahudi, bukan pula orang sesat Nasrani. Masa kita mau tanya sama mereka? Nah, kudune wong sesat itu takon karo wong saleh pituduh. Ora malah wong oleh pituduh takon karo wong sesat. Nek zaman biyen, zaman cilik aku biyen iki akeh wong takon karo wong gendeng nomore pira. Wis sing gendeng sing takon apa sing takoni? Sapa sing tau ngono kuwi biyen?
Dan nek wong gendeng ditakon nomere pira. Sak jikiane metune jempil apa petik. Kuwi sing kentir itu ditakon apa sing takon? Sing luwih kentir itu sing takon. Wong ora ngerti ya ditakoni. Kudune wong itu nek ra mudeng takon sing mudeng. Sing sesat itu jalan yang lurus, bukan kita malah takon masalah mudeng. Gitu loh. Nah, dan sungguhnya jika berbuat demikian ada kalanya, gitu kan, membenarkan hal yang batil dan mendustakan hal yang hak. Engkau malah jadi membenarkan yang batil dan juga engkau malah membatalkan yang hak. Dan sesungguhnya demi Allah, seandainya Musa masih hidup di antara kalian, maka tidak diperbolehkan baginya melainkan hanya mengikutiku. Dan nek Musa seurip itu wis gak oleh melih baru Nabi Musa. Tapi ikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak ada untungnya kita memperdalam kitab Taurat dan kitab Injil, sebab sudah bukan lagi masanya dan sudah tidak lagi dikatakan kebenaran tapi kesesatan. Makanya dengan hadis dikatakan, "Law kana Musa wa Isa hayyaini lama wasi'ahuma illa ittiba'i." Sekiranya Musa itu masih hidup dan juga Musa kedua-duanya masih hidup dengan Nabi Isa, niscaya tidak ada jalan lain bagi kalian dari keduanya kecuali menjadi pengikutku. Dan Nabi Isa itu kan turun ke bumi dari zaman untuk apa? Untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengajak seluruh bekas umatnya untuk mengikuti Nabi Muhammad dan mengimaninya, akan mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi dan membagi-bagikan namanya semacam zakat atau sedekah kepada orang-orang yang tidak punya harta. Dan ini menunjukkan bahasanya apa, Nabi Isa itu sekarang jadi umatnya Nabi Muhammad, dan seandainya Musa pun juga demikian, Nabi Musa pun akan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan balah balelo. Karena ayat sebelumnya udah jelas ya, bahwa Allah sudah mengambil janji bagi setiap nabi untuk mengimani nabi-nabi yang datang setelahnya. Khusus Nabi Muhammad itu menjadi penutup dari setiap kenabian yang ada. Demikian barangkali suatu error itu. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.